Sebagai negara demokrasi, Pak Indrajit, sepertinya pertanyaan akan muncul dari suara mahasiswa, boleh ya Pak Indrajit? Silakan teman-teman mahasiswa dari UNAS. Sudah menyala, Mas? Tes. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rama Kevian dari Universitas Nasional jurusan Hubungan Internasional. Mungkin sekalian untuk Bapak Indrajit selaku mungkin senior kita juga nih Bang, kita junior-juniornya Bapak juga. Mungkin saya ingin bertanya aja lebih ke mungkin saya kalau misalkan saya minta pesan dari Bapak nih untuk kita mahasiswa terutama junior-juniornya Bapak juga di Universitas Nasional nih, coba dong kasih satu pesan untuk kita nih mahasiswa sebagai pemilik ataupun bisa disebut juga penerus bangsa masa depan bangsa ini, apa sih satu hal terpenting yang harus kita mahasiswa pahami, yang paling penting untuk kita pahami sebelum mendukung ataupun menolak dari ide atau gagasan tentang kembalinya kita ini ke UUD 1945. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas. Pak Indrajit, sudah menyala Pak. Baik, terima kasih. Sebelum nanti menjawab juga pertanyaan strategis dari Bang Andro ini adalah pertanyaan Anda cukup cerdas dan jeli. Jadi tipsnya sederhana. Seringkali masa depan yang tersembunyi itu bisa kita ketemukan di masa lalu. Jadi karena itu jangan hanya belajar sejarah atau menghayati sejarah, tapi menemukan sesuatu dari sejarah. Gitu. Nah ini yang saya kira relevan dengan pertanyaan Bung Andro Meda tadi, dengan pertanyaan strategis haruskah kembali ke UUD 1945? Berarti ini harus direspon dengan pertanyaan strategis yang sama. Apa kesalahan strategis Orde Reformasi? Menurut saya, tadi sudah digambarkan oleh beberapa kawan sebelumnya, tapi menurut saya itu penyebab-penyebab di sektor hilir. Penyebab utama kesalahan strategis reformasi yang membawa akibat cukup krusial sampai hari ini adalah pelemahan sistem kenegaraan. Nah, apa 3 poin itu? Pertama, sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Koruptif. Jadi bukan gratifikasi saja atau suap menyuap, tapi sistem politiknya sendiri sudah mengkondisikan korupsi itu pabrik gitu. Di mana mindset pejabat publik di eksekutif, legislatif, bahkan pelaksana yudikatif bahwa melegokan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai abdi rakyat itu kepada kepentingan di luar itu oke-oke aja. Nah, itu yang berbahaya. Itu artinya hal yang strategis. Kedua, konsekuensi dari poin pertama itu adalah produk hukum dan perundang-undangan dari pusat sampai daerah, dari tingkat hulu sampai hilir, kalau tidak pro korporasi asing, dia pro konglomerasi lokal. Nah, 3, ini yang aspek sosial budaya yang gak kalah penting. Local wisdom, kearifan lokal, itu bukan menjadi panduan atau penuntun menghadapi arus globalisasi yang dibalik itu adalah penjajahan dan imperialisme gaya baru, tidak menjadi dasar menjadi dasar untuk mengkontra. Seperti Cina misalnya, dia mampu mengkontrak globalisasi, di balik itu siap. Amerika punya Silicon Valley, Cina punya Alibaba, Jack Ma misalnya. Itu satu contoh di mana pertarungan di level iptek. Nah, berarti ada hal yang krusial di sini adalah begitu reformasi seiring lengsernya Pak Harto itu, kita memang melakukan perubahan, tapi tanpa skema, tanpa rencana induk, tanpa rencana strategis. Padahal rencana induk atau skema itu harus dijabarkan menjadi strategi nasional. Strategi nasional menjadi rancang bangun sistem. Nah, yang dilakukan oleh elemen reformasi, kenapa saya bilang melakukan kesalahan strategis? Elemen reformasi itu, kaum reformis ini hanya menciptakan perubahan sistem tanpa panduan skema dan strategi. Jadi kita tidak menyusun konfigurasi apalagi formasi politik yang pro rakyat. Nah, oligarki itu kan hanya buah dari yang saya gambarkan tadi, pelemahan di sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Otomatis rekrutmen hanya membolehkan orang-orang yang setuju dalam skema itu mentas.
Tapi orang-orang yang berbagai talenta, yang terpanggil ke politik bukan hanya sebagai satu karir politik, tapi juga punya passion di dalam menjabarkan cita-cita negara. Yang capable ya? Yang capable, itu ditangkal. Jadi ibaratnya kayak, apa ya istilahnya, justru kayak ibarat harusnya hujan, malah jadi di pawang. Jadi pawang itu yang terjadi. Itu sistem ini mempawang perubahan. Nah di dalam konteks itu, baru pertanyaan kedua dari Bung Andromeda tentang apa tadi, haruskah kembali ke Uud 45, ini pun ada pertanyaan yang harus direspon. Apakah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 berarti merestorasi Orde Baru atau kembali ke era Orde Baru, atau sebetulnya kita justru kembali kepada Orde Proklamasi 1945. Nah di sini dalam konteks yang sayangnya belum dijabarkan lebih jauh oleh Pak Kwe Kiangi, berarti kuncinya di situ adalah justru di MPR. Problemnya adalah itu kan nggak sempat teruji oleh sejarah karena di bypass oleh maklumat X Sultan Syahrir dan Bung Hatta yang ditekan Bung Hatta, sehingga multi-party system dan parliamentary system itu menjadi dasar. Nah, itu jadi terkooptasi oleh terjegal malah. Sehingga padahal kalau kita lihat produk MPR yang duduk di sana itu kan ya, cikal bakalnya ada di BPU PKI kan. Katakanlah begini, dan itu intinya dua sebetulnya. Kalau kita mau bicara parpol ataupun majelis pemusyawaratan rakyat, whatever, kuncinya dua, utusan daerah, utusan golongan. Samratulangi, dia intelektual, tapi kedaerahan bobotnya dia tokoh dari Sulawesi Utara. Wahid Hasyim, putra dari Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tokoh agamaan, jadi ulama, tapi juga intelektual, dan dia mewakili bobot keterwakilan dari Jawa Timur misalnya. Soekarno-Hatta, memang karena dia di dalam dunia politik, dia anggap aja mewakili politisi ya, kalau sekarang di DPR gitu kan. Nah, tapi ada tokoh-tokoh Muhammad Yamin, dia budayawan, tapi juga mewakili bobot keterwakilan Sumatera Barat, walaupun beliau sendiri punya empati yang besar di dunia kultur Jawa ya, dalam konteks itu. Artinya apa? Kalau ini berlanjut terus, MPR sesungguhnya itu bukan yang MPR Orde Baru, yang penunjukan itu, tapi yang betul-betul mewakili dinamik yang 60 orang itu adalah orang-orang mewakili nyawa dari bangsa kita. Representasi setiap elemen. Iya, representasi elemen ada semua di situ. Nah, problemnya ketika kemudian multi party system justru bobot keterwakilan itu hilang gitu. Politisi yang benar-benar karir politik dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kan demokrasi terpimpin. Memang ada satu problemnya di era Soekarno waktu kembali ke demokrasi terpimpin, dia tetap masih coba-coba tetap dalam mewakili kelembagaannya. Rohnya emang Soekarno, tapi multi party sistemnya, bagi-bagi kekuasaan, politik dagang sapinya kan tetap gitu. Nah, lahirlah Orde Baru. Nah, Orde Baru sebetulnya kalau kita mau asumsikan bahwa sampai tingkat tertentu Pak Harto sebetulnya membuat kesinambungan dengan era Orde Proklamasi. Sebetulnya di MPR era Pak Harto sebelum yang belakangan-belakangan ya, yang asal main tunjuk aja itu kan tokoh-tokoh yang bobot juga. Solihin GP yang sempat juga di PDIP partainya Pak Hendrawan. Itu tokoh daerah Jawa Barat. Bukan selain beliau juga gubernur Jawa Barat gitu. M. Nur, Jawa Timur, memang gubernur Jawa Timur. Tapi ketika ketokohannya sebagai utusan daerah di MPR, bobot ketokohannya ya sebagai orang di daerah Jawa Timur gitu. Nah, banyak hal lain, belum lagi dan di MPR pun ulama, cendekiawan, ya orang-orang seperti Nurkolis Majid, seperti Buya Hamka, seperti orang-orang yang yang diistilahkan Pak Kwik itu orang-orang hebat juga. Nah, di dalam konteks ini, kalau pertanyaannya kembali kepada UUD 45, saya setuju kembali ke UUD 45, tapi dengan catatan kembali ke Orde Proklamasi. Jadi berarti bicara 18 Agustus 1945. Nah, di dalam konteks itu, ini yang saya katakan di awal pertanyaan kawan saya dari UNAS tadi, berarti kita harus menemukan sejarah itu. Jadi kembali ke UUD 45 untuk menemukan masa lalu kita, untuk ke depan justru. Sampai di Orde Proklamasi. Prof Sulis komentarnya Prof. Terima kasih Mas Andro, saya ingin menjawab apakah kita membutuhkan perubahan hukum dalam hal ini konstitusi. Hukum itu sebagai dogma, sebagai doktrin, itu kan isinya pasal-pasal yang ideal-ideal, cita-cita. Jadi
orang butuh mengetahui, melek hukum sehingga mereka tahu konsekuensi dari tindakan-tindakannya itu. Kan, jika engkau mencuri maka dan sebagainya. Tetapi itu masih sebatas cita-cita ideal-ideal. Nah, bagaimana masyarakat? Hukum itu perubahannya sangat lambat dibandingkan dengan masyarakat yang begitu cepat. Kalau kita lihat hari ini, temuan-temuan sains, teknologi digital itu menyebabkan revolusi artificial intelligence yang luar biasa. Artinya perubahan hukum itu adalah keniscayaan gitu loh. Nggak bisa ditunda-tunda. Harus dilakukan. Nah, saya punya pemikiran yang saya pelajari di dalam antropologi hukum. Pertemuan antar sistem hukum itu juga suatu keniscayaan. Hukum adat ketemu hukum agama ketemu hukum negara, hukum adat ketemu hukum negara, melahirkan hukum-hukum baru. Dan hari ini dalam situasi globalisasi, bukan hanya globalisasi ekonomi ketika terjadi pertukaran barang dan jasa yang begitu masif, globalisasi politik ketika ada penjajahan bilateral, multilateral dan lain-lain, tapi juga globalisasi hukum. Artinya terjadi pertemuan antara hukum internasional, yang hukum internasional terutama dalam bidang-bidang hak asasi manusia, dalam bidang-bidang demokrasi, yang itu jangan dibayangkan adalah hukumnya orang barat. Sama sekali bukan, justru delegasi dari negara-negara berkembang, Amerika Latin, Asia, Afrika yang sangat kencang, lalu mereka mengupayakan menjadi konvensi, dan kemudian setelah jadi konvensi diedarkan lagi ke negara-negara, diratifikasi menjadi hukum nasional. Oleh karena itu hari ini masyarakat global itu terhubung satu sama lain karena sama-sama menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum dan sebagainya. Jadi kalau tadi dikatakan demo-demo hari ini mencontek negara anu dan anu, itu enggak ada, bukan begitu gitu. Karena memang kita sebagai warga global itu sama-sama memiliki prinsip-prinsip dan norma-norma yang harus kita hormatin. Hari ini juga lingkungan, karena kita hidup dalam satu planet dan kita sangat terancam dengan krisis iklim dan sebagainya gitu. Jadi situasinya semacam itu. Ya, yang saya tadi mau tambahkan juga adalah bahwa apa yang salah dengan amandemen 4 kali ini kan, 4 kali amandemen yang akhirnya ke 2002 gitu ya. Kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang 45 alinea 1 dan 4 terutama yang menurut pandangan saya itu kan menjadi visi nasional. Nah, alinea keempat lebih ke misi lah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta dalam perdamaian, menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya. Tapi kemudian ketika menjadi strategi di mana? Ya di pasal-pasal yang di UUD 45 asli itu. Nah, oke. Reformasi menghendaki kemudian amandemen, fine, oke. Tapi apa masalahnya di situ? Dia membangun amandemen itu justru memutus jembatan antara pembukaan Undang-Undang 45 ke dalam pasal-pasal itu. Jadi pasal-pasal dan itu yang di amandemen itu justru bukannya menjembatani visi itu menjadi strategi nasional, tapi justru jembatan itu mau diputus. Bukan melengkapi tapi sisipan baru. Ya, sisipan baru itu kemudian menjadi formula beracun yang mematikan demokrasi. Jadi yang demokrasi dimunculkan kemudian adalah demokrasi berbasis konsensus pragmatisme. Nah, itu yang kemudian untung rugi, transaksional dan sebagainya. Nah, itu yang dibangun. Nah, kenapa bisa 4 amandemen itu muncul? Latar belakangnya apa? Nah, geopolitik internasional jadi penting ini Bung Andro. Dalam pengertian, pada waktu Pak Harto rontok itu, kapitalisme korporasi itu membayang-bayangi bukan hanya ke negara berkembang, di negara induknya pun bermain di belakang layar. Nah, proses yang orang nggak jeli adalah sejak Reagan dan Thatcher itu berkuasa, dia menciptakan tekanan yang kemudian mengkondisikan korporasi itu boleh cawe-cawe di proses politik. Nah ini. Nah waktu itu terjadi, reformasi Soeharto rontok, itu jaya-jayanya mereka. Kalau yang zaman Thatcher Reagan kan baru benihnya dia bangun. Tapi proses politik itu melembaga sudah. Nah
Pada waktu itu sistem politik yang didikte oleh Barat karena dia memainkan sandera dalam investasi dan pinjaman luar negeri itu karena seiring Pak Harto rontok kan krismon ya kita. Nah, kita mau nggak mau harus setuju di dalam konteks itu menjalankan sistem politik yang seperti sekarang ini. Itu yang menjadi dasar pembikin. Jadi itu adalah membuat justru pintu dam yang tadinya banjir bandang bisa dibendung di era Soekarno dan Soeharto malah jebol gitu. Nah ini yang saya kira berkembang itu terjadi seperti itu. Nah di dalam konteks itu yang tadi digambarkan jadi ekses-eksesnya. Kita nggak masuk ke nyentuh menjamah problem hulunya gitu. Nah ini yang saya kira. Implikasinya sampai sekarang masih berasa. Bang Charles. Ya kalau kita lihat secara geopolitik ya, jangan salah juga, kita jangan terlalu naif juga bilang bahwa geopolitik itu secara konteks global ya, pengaruh-pengaruh global itu tidak positif juga buat negara kita. Ingat ya, merdekanya Indonesia karena terjadi perubahan geopolitik. Di mana ada Perang Dunia Kedua yang kemudian dimenangkan oleh Sekutu. Itu momentum yang kemudian diambil juga oleh para founding fathers dan mother kita. Lalu juga apa yang terjadi Soekarno, oke, tadi disampaikan ada pengaruh geopolitik. Tapi jangan lupa kan dalam konteks substansi konstitusinya, kita lihat universalismenya. Apa itu? Salah satu yang mesti kita diskusikan itu bagaimana jaminan hak asasi manusia. Jadi saya agak kenapa kemudian isu amandemen itu bicaranya selalu bicara struktur ketatanegaraan. Hanya di kalangan elit semata. Elit semata. Kok nggak bicara hak pendidikan? 20% anggaran pendidikan itu perintah konstitusi. Ayo kita diskusikan. Dilaksanakan nggak sekarang? Ya kan? Hak atas pekerjaan yang layak. Dilaksanakan nggak sekarang? Lalu pasal 33 saya ikuti ya apa yang disampaikan pemikiran Quick itu Prof. Beliau kan concern di isu ekonomi. Pasal 33 itu siapa yang simpangi? Bukankah para pengambil keputusan di level undang-undang? Ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, saya sebut aja misalnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi membatalkan itu, tapi didupin lagi oleh Pak Jokowi. Ini ekses yang kita terima. Jadi nanti dulu bilang kalau kemudian nilai-nilai universal itu selalu berdampak negatif. Bukankah perspektif kita tentang hak asasi manusia itu tidak ada batasnya begitu loh. Dan apa yang kemudian kita rasakan hari ini misalnya. Apa yang terjadi di dalam negeri pun diambil orang juga. Dan ingat Soekarno mencoba menjadi leading di situ. Mengumpulkan negara-negara Asia, negara-negara Afrika untuk membangun solidaritas bersama. Bergaining dengan kelompok-kelompok yang tadi. Dan saya pikir nggak juga negatif gitu loh. Jadi perspektif kita selalu negatif tentang apa yang terjadi di politik internasional itu saya pikir juga harus dilihat juga konteksnya. Nah dia kan bertemu gitu. Ada kondisi di dalam yang kemudian tidak demokratis pada waktu itu. Lalu kemudian ada isu di internasional yang kemudian juga didorong sedemikian rupa. Jangan lupa ketika krisis 97 itu kan tidak hanya menimpa kita. Dan pergeseran politik itu juga tidak terjadi di negara kita saja. Hampir negara Asia Tenggara juga mengalami seperti itu. Dan itulah bukti bahwa memang nilai demokrasi itu universal. Makanya kemudian jangan juga kita kemudian mengkotak-kotakkan ini demokrasi ala Indonesia dan segala macam. Jadi kita seolah-olah kemudian menutup mata bahwa kita saling belajar gitu loh. Mereka belajar ke kita, kita pun belajar ke mereka. Apa yang kita pelajari? Kesalahan di mereka jangan sampai kita ulangi. Kesalahan kita jangan diulangi lagi. Itu yang mesti kita. Nilai demokrasi universal harusnya kita juga berkaca pada. Bagian ini, sebentar. Saya sedikit lagi. Hati-hati dengan isu amandemen konstitusi di kondisi normal. Apa yang dilakukan Turki, apa yang dilakukan Rusia, apa yang dilakukan China. Itu bicara persoalan memperpanjang kekuasaan presiden. Dan itu sempat juga dimunculkan di 2024 kemarin. Jadi kalau bicara tentang perubahan itu sesuatu yang harus atau sebuah keharusan. Saya sepakat. Tapi topiknya dulu. Topiknya apa? Kalau bicara topiknya memperkuat hak asasi manusia, memperkuat pembatasan kekuasaan, ya, memperkuat prinsip check and balances, ayo saya setuju. Tapi itu yang kalau harusnya kita dukung. Kembali ke belakang, jelas desain konstitusi yang lama itu enggak memberikan itu gitu. Nilai positif apa hari ini? Saya ingin katakan, sekejam-kejamnya presiden kita hari ini misalnya. Ini contoh ya. Tidak demokratis dia, paling lama kita bertahannya 10 tahun kok. Dan bagi saya sebagai sebuah demokrasi, 32 tahun aja kita bisa bertahan, apalagi cuma 10 tahun. Jadi kalaupun mati demokrasi di era pemerintahan ini, paling lama 10 tahun. Itu kelebihan konstitusi kita. Sesaat lagi kita akan segera kembali di Catatan Demokrasi pemirsa.